bisa jadi mungkin generasi ketiga isinya profesional. Iya, ada pasti. Iya, tapi kan ujung-ujungnya Iya. kalau bisa buat keluarga, kenapa buat orang lain, itu maksud saya. Iya, betul. Tapi Gimana ya tuh? istilahnya kalau generasi kedua tuh mungkin lebih nggak banyak pilihan. Karena kan kita ngelihat orang tua kita struggle kan. Oh, di situ permasalahannya. Iya. Kalau generasi ketiga kan kadang-kadang kan kalau udah cukup gitu. Oh, lahir udah kaya. Iya. Oh, iya. iya. Udah tuh Lumayan poinnya lah Pak, ya. lahir udah kaya, enak banget loh gitu kan. Kita kasih solusi. Wah, ini legendaris sekali nih Kartika Sari. Pak Andrew, makasih ya. Ya, selamat siang Derry. Selamat siang, sudah hadir, sudah bawain saya siang-siang cemilan luar biasa yang nggak pernah lupa. Kalau ke Bandung kayaknya nggak pernah absen kayaknya nih. Iya. Dari zaman saya masih kecil, ibu saya pernah ada rumah dinas di Tubagus Ismail. Oh, Di Dago ya berarti. rumah, jadi rumah dinas Bank Indonesia. Oh, Karena ibu saya BI Iya. Pusat sih Jakarta. Jadi lumayan rutin lah waktu zaman saya kecil 6 SD, SMP itu bolak-balik Bandung, zamannya Factory Outlet apa segala macamnya. Itu setiap kesana pasti bawanya ke sini. Iya, kita emang jadi istilahnya apa ya, gift dari Bandung lah. Oleh-oleh Bandung Bandung, khasnya iya. Kartika Sari kan. Iya, betul Derry. Dan meskipun yang lainnya kita nggak tahu ya, secara competitive landscape kan pasti kan ya ada lah apa segala macamnya, mungkin Bolen apa segala macam. Tapi kan itu kan nggak lebih dari pasti selisihnya 10 tahun. Ya kalian atau mungkin Kartika Sari ada baru bermunculan gitu ya. Pionir berarti ya. Iya, betul. Iya. Saya Generasi generasi kedua sekarang. Generasi kedua. Iya, jadi ibu saya yang mulai. Beliau mulai dari tahun 1974 sih, dari bisnis rumahan aja. Pak, kita bahas ya. Boleh. Ya, apalagi kalau ngomongin generasi ini seru nih. Kenapa? Karena biasanya yang saya dengar generasi ketiga, berarti setelah Anda nanti anak-anak Anda, Pak, itu pisau bermata dua. Ada yang bilang Iya. menghancurkan, ada yang bilang menyelamatkan. Iya, Nah, itu menarik tuh. boleh. Mungkin kalau soal generasi ketiga, kebetulan kita juga lagi mempersiapkan nih. Jadi istilahnya lagi di generasi kedua ini baru selesailah ngelakuin alignment. Jadi istilahnya kita ngebahas gimana untuk keberlanjutan Iya. Kartika Sari. Oke. Tapi menurut pendapat saya pribadi dan Mhm. keluarga, menurut kita emang kalau keberhasilan generasi ketiga itu tergantung sama generasi kedua. Jadi persiapan kita itu yang menentukan mereka itu bisa berhasil atau tidak. Oh, Menurut berarti kalau kami hitung-hitungan gitu ya. manusia, kalau generasi ketiganya malah yang menghancurkan, berarti persiapannya tidak dipupuki dari generasi keduanya. Menurut saya sih begitu ya. Ada ya kurang lebih seperti itu. Jadi emang kalau generasi pertama kan kita generasi kedua ngelihat mereka kesulitannya apa segala macam-macam gitu ya. Oh, Kita udah siap gitu. Seperti ibu saya kan selalu bilang very good is never good enough gitu. Kita harus bekerja keras, jujur, rajin dan segala macamnya. Dan kita ngelihat mereka struggle, berjuang. Tapi kalau generasi kedua ke ketiga kan beda. Kita udah tercukupi lah ya, makanya bisnis bisa dari generasi kedua ke ketiga. Nah, generasi ketiga kan nggak ngelihat generasi pertama itu ngelakuin apa. Style mereka beda, pendidikan mereka beda. Dan itu juga permasalahannya. istilahnya ya. Jadi emang dan emang apa ya namanya, role mereka juga beda. Kalau diharapkan kayak generasi pertama, saya juga nggak mau kayak generasi pertama. Generasi ketiga kayak kita juga nggak mau. Jadi emang harus punya apa ya namanya, kita harus mempersiapkan mereka juga untuk role-nya yang beda gitu ya. Iya. Wah, ini Nah. asik nih. Kita Iya. bahas detail aja Pak ya, sama nanti kisah perjuangannya kan saya Iya. dengar katanya justru malah produk andalan yang ini. Ini jagoan saya sama istri sama keluarga ini juga nih. Ya, saya lupa bedanya. Kalau yang ini yang Pisang keju. keju ya. Yang kalau yang coklat itu pisang keju coklat. Pisang keju coklat. Ya, Iya. ini anak saya yang pertama umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 3 tahun. Waduh, setiap kita ke Bandung balik ke Jakarta kita bawakan udah bisa sampai selusin Pak kita Pak. Iya. Ininya nih selusin 12. Bener-bener beginian doang gitu. Bahkan lebih gitu ya. Kita kan tergila-gila sekali dengan bolennya nih. Iya. Iya kan? Nah, ini kok bisa konsisten dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ternyata lintas generasi yang tadi saya dengar di awal, generasi pertama, saya coba simpulin ya baru nanti Iya, kita bahas ya. betul. Padahal ini katanya dulunya produk yang Ya mau di-delete sama ibu saya. mau dibuang ke tong Iya. sampah, tapi ternyata menjadi produk unggulan. Betul. Bolan-bolan ini. Iya, betul. Dan dipastikan ini buat saya kan? Iya. Tolonglah. Saya rindu sekali soalnya. Tapi di marketplace ada kan ya? Ada di marketplace ada. Wow, bolan-bolan keju. Aduh ya Allah. Cepet dong jam 5 sore dong. Saya lagi cutting, Pak. Oh,
intermittent fasting, Oh, I see. cheating dah kalau ngomongin mah. Ya kan, nah. Saya simpulin baru kita mulai dari awal kenapa akhirnya ini menjadi produk unggulan yang tadi sempat mau dibuang sama Ibu Betul. Pak Andrew ya. Iya, Jadi kan generasi pertama, generasi yang ngerintis betul. secara operasional, cost, Iya. biaya marketing berdarah-darahnya di situ. Iya, betul. Generasi kedua biasanya pegawai tuh. Iya, betul. Betul Pak ya? Setuju. Iya, yang mengembangkan lah. Iya, kan Iya. iya nggak bisa pegawai tapi maksudnya dia membersamai lah. Betul. Saksi lihat ibunya berdarah-darah, saksi ngelihat anaknya Iya. susah makan, kita ngeliatin kok kayaknya kita padahal ibu kita punya usaha nih, mana nih Betul. gitu ya. Atau dia kerja di situ. Iya. Mulai membaik, generasi kedua mimpin, Iya. generasi satu pensiun. Nah, Iya. udah mulai gimana cara mengembangkan perusahaannya. Iya, betul. Cabang, nambahin apa segala macam ya. Iya, betul. Nah, generasi ketiga tuh nggak ngeliat Iya. kita berdarah-darah tuh. Hmm. Kalau kita lihat nyebrang lintas industri dikit Pak, sebelum nanti Anda ceritain ya Pak ya. Iya. Wardah, Bluebird Group, itu pernah cerita juga tuh terkait lintas generasi yang mereka juga sudah mempersiapkan generasi ketiganya. Karena saya ngundang Pak Sigit Bluebird dari ibunya dulu membangun Bluebird, mobilnya masih persatuan gitu kan, Iya. muter-muter apa segala macam. Wardah juga sama, Pak Salman, Pak Harman gitu kan ngebangun Wardah, lihat Ibu Nur Hayatinya, wah berdarah-darah juga. Nah, sampai akhirnya apa yang udah Anda persiapkan? Katanya dengar-dengar ada salah satu unitnya pengen IPO juga, Pak. Oh iya sih, kalau di kita sih emang persiapannya kita emang lagi Ah. bikin, menurut saya keberhasilan kedepannya kita mesti bisa menciptakan culture-nya dulu nih, apa nih Kartika Sari kedepannya. Oke. Jadi istilahnya pas waktu dipimpin sama ibu saya kan dia punya value sendiri. Nah ketika anak-anaknya kita kan bertiga ya, saya paling tua, ada adik saya yang laki dan yang perempuan. Boleh dekatan dikit, Pak? Iya, Maaf. iya. Ada bertiga nih kita, ada saya, adik saya yang laki dan adik saya yang perempuan. Oke. Jadi istilahnya kita harus duduk bersama gitu, tujuannya mau kemana ini perusahaan gitu loh, Oke. dan kita arahnya kemana. Dan setelah kita duduk bareng itu juga nggak memakan waktu yang sedikit ya, perlu tahunan juga karena tiap orang tujuannya baik tapi belum tentu sama karena punya citanya masing-masing. Dan saya kebetulan anak pertama, saya nge-lead di family business ini. Ya setelah kita ngobrol kita tahu kita mau kemana dan kedepannya kita mau gimana gitu. Jadi istilahnya emang kita pengen menggunakan semua value-nya ibu saya itu semua di perusahaan ini tapi bisa ke arah profesional. Karena menurut saya kalau untuk generasi ketiga ini pasti banyak juga profesional untuk mengisi kekurangan-kekurangan tiap orang karena perusahaan juga membesar gitu loh. Kenapa nggak anaknya aja? Kenapa harus profesional? Hire profesional? Oh iya, jadi kalau prinsipnya di kita ya rasanya bahwa kalau misalnya anak kita emang nggak bisa jadi pemimpin ya emang dia kan mulainya harus mulai dari bawah juga. Jadi gimana caranya emang kan di generasi ketiga bakal banyak orang dong, kita mesti pilih yang mana yang bisa melanjutkan atau mungkin nggak ada sama sekali atau ada atau banyak, malah kalau banyak juga kan masalah. Kenapa Jadi masalah? karena kalau perusahaannya satu nanti untuk jadi leadnya siapa gitu kan, jadi kita emang harus bantu juga emang mengakomodasi ya semuanya. Jadi intinya kita harus coba dengan adanya segala macamnya dengan culture yang ini nanti kita lihat generasi ketiga juga siapa yang mau melanjutkan. Tapi branding ini kan mesti perusahaan ini terus harus berjalan gitu loh. Gesekan-gesekan perpecahan tuh rata-rata di situ ya. Iya, Karena betul. banyak kepala. Ya Betul. memang semua punya kepentingan karena sama-sama Iya. keluarga kan. Betul. Kakek gua nih jalanin. Kan kakek gua juga. Iya, betul. Bapak gue nih. Lah kan bapak gue juga. Rusuh tuh. Boleh deh Pak sebelum lanjut nanti ngobrolin Iya. tentang kedepannya Kartika Sari mau kayak gimana. Saya pengen gali lebih dalam. Tapi boleh mundur sedikit Pak. Awal Iya. mulanya karena kalau teman-teman melihat langsung nampak secara kasat mata kan. Ya udah jadi. Enak loh. Udah punya ini, punya itu gitu kan. Asetnya di mana-mana, gedung-gedung. Tapi ada yang harus dipetik sama UMKM. Iya. Ketika ya kan Kartika Sari juga dulunya kan UMKM. Betul. Nggak tiba-tiba muncul ting gitu. Ya kan logika dasar orang awam juga Kopiko juga dulunya UMKM gitu, nggak tiba-tiba langsung wah triliunan asetnya gitu, nggak kayak gitu Iya, gitu. Tapi iya. boleh Pak. Jadi dulu gimana ketika ibunda tercinta bangun Kartika Sari ini, rumah yang ada di Dago itu bangunan yang ada di Dago itu apakah rumah pertama atau seperti apa Pak? Oh iya, enggak, kita sebetulnya Awalnya itu kita ada di jalan Haji Akbar. Itu sebenarnya Gang Haji Akbar dulunya. Jadi Di mana tuh? di dekat stasiun kereta pusat di Bandung. Oke. Ya di kota lah ya, itu di tengah kota. Nah sebenarnya
alamat kita itu udah masuk gang di belakang nomor 4. Sebenarnya bukan nomor 4 kita. Jadi istilahnya udah masuk gang lagi gitu loh. Oh, istilahnya gitu ya. Jadi rumah saya, jadi ibu saya mulai dari hobi. Mulai di tahun 74 lah. Pas sebelum menikah sama papa saya. Jadi dia mulai sendiri. Dia emang pengen bikin kue hobi gitu loh. Mulainya dari hobi. Nah emang kalau di Bandung itu dulu emang udah terkenal banget sama apa ya namanya, makanan-makanan ringan gitu ya. Jajanan tuh rajanya di situ. Dan tempat kursus-kursus itu buat di Indonesia semua orang ke Bandung. Kursus untuk bakery ya? Bakery dan masak macam-macam tuh semua tuh di Bandung. Sampai pas saya pertama kali bantu pun bakery yang tanpa labels gitu banyak sekali. Mungkin waktu itu saya hitung ada 500 kalau nggak salah. Yang jualan itu banyak emang di Bandung. Jadi ibu saya pertama les dan dia emang orangnya rajin mungkin ya. Dan juga dianggap sama guru-guru itu cukup punya bakat gitu loh. Jadi dari guru-guru itu banyak dibantu gitu. Jadi banyak diajarin resep-resep lah, karena nggak kayak zaman sekarang tinggal lihat YouTube gitu. Oh iya. Zaman dulu beli buku di Gramedia aja nyobain resep belum tentu resepnya juga jadi itu loh. Oke. Iya, dan kayaknya zaman dulu itu resep itu secret banget gitu ya zaman dulu. Jadi cuman diberikan oleh guru-guru kepada murid-murid tertentu aja kadang-kadang gitu loh. Resep yang diberikan sama guru itu pertama kalinya langsung bolen atau gimana? Enggak sih, sejarahnya sebetulnya. gimana? Sejarahnya jadi pertama kali ibu saya emang bikin bolu kukus. Kita tuh bikin bolu kukus ya. Dan bolu-bolu biasa kayak lapis malang. Hasil belajar itu ya? Iya, hasil belajar itu. Nah, sebenarnya dari perpaduan macam-macam resep itu ya ibu saya tahun 86 lah menemukan gitu ya, bukan ya yang pisang bolen lah gitu. Resep pisang bolen gitu di tahun dari 86. 74 ke 86. Iya. Berarti 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun baru menemukan produk unggulan. Betul. Saat itu ya. Iya. Sekarang semuanya sih unggulan gitu. Betul. Kita beli apa aja asal taruh masukin kasir juga Kartika Sari mah. The best lah emang udah. Tapi maksudnya 12 tahun itu yang dijual apa, Pak? Jadi selama 12 tahun itu pertama kali ibu saya masukin ke pasar. Ke pasar-pasar gitu. Jadi istilahnya masukin bolu kukus aja. Sama bolu kue kayak apa ya namanya, lapis legit, lapis malang. Jadi standar-standar aja lah. Kue basah gitu ya bikin, tapi kebanyakan bolu-bolu sih. Nitip apa konsinyasi gitu? Iya, nitip konsinyasi ke pasar. Belum ada nama brandnya? Belum ada, jadi kita benar-benar polos aja. Dan kita emang buka toko lah di rumah, pesanan dari teman-teman. Dan cuman kebetulannya sebelah rumah kita nempel sama tempat yoga. Hubungannya apa? Jadi yang di yoga itu kan ibu-ibu semua. Jadi setelah pulang yoga beli kuenya ke kita. Nah itu asal muasal kita cukup berkembang. Mereka sebetulnya ya istilahnya agent kita buat sukses lah, marketing kita lah. Sebenarnya saya mesti thank you juga sama mereka gitu. Masih sebenarnya. Masih ingat nggak siapa yang latihan yoga di sana? Ibu Dharma Wanita, ibu-ibu yang kepala bagian konsumsi di perusahaan ABC. Jadi yang ordernya ke kita gitu. Selama 12 tahun itu mungkin kita survive-nya ya mungkin dari tahun 80-an ya. Survive-nya pertama-tama dari situ sih. Coba nih satu persatu kita telah teman-teman deh. Jadi kalau kita ngoprek bisnis itu harus detail banget. Ya saya suka visual aja sih sebenarnya. Makanya coba deh buka deh. Haji Akbar. Biar teman-teman gini, karena gini Pak, nggak tahu nyampe nggak ke Bapak nih keluh kesah atau cerita-cerita dari kawan-kawan UMKM, baik itu mungkin dia curhat di sosial media apa segala macam, atau mungkin cerita-cerita teman-teman dia ngerasa bahwa kayak wajar sukses, lokasi udah strategis. Nah sementara tertepis nih stigmanya nih, mulai dari apa istilahnya nomor keempat ya? Iya, kita rumahnya di belakang nomor 4, bukan nomor 4. Jadi udah masuk gang gitu. Keren tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Nah, di belakangnya kita. Di belakang itu. Itu ternyata bisa loh. Nah, ini poinnya tuh. Jadi Haji Akbar. Ini agak sedikit teknis, dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar ada kegambar visualnya seperti apa, karena ya apalagi saya udah komitmen berdiri bersama UMKM tuh, curhatan-curhatan UMKM tuh banyak banget di DM tuh. Ya kan gimana bang, lokasi gue gak strategis, sementara duit gue tuh tinggal 100 juta, kalau gue putar belum usaha, belum alat-alatnya, tapi sementara sewa lokasinya udah 100 juta, masa abis buat lokasi harus strategis, nah gitu-gitu loh posisi. Ini. Nah emang sekarang itu toko kita ya rumah kita sih, sama produksi itu. Nah itu yang jadi sebenarnya tuh ada kayak kamar tidur, nah ini kan, nah sini. Mana tuh? Nah ini, nah kanan. Ini kanan. Nah kita tuh masuk ke dalam nih, gangnya ini nih. Tapi udah ditutup sama kita kan. Aslinya ini gangnya, Iya, gangnya kita di belakang kot rumah ini berarti.
Oh, Iya. Kartika Sarinya yang ini kan? Iya, jadi sebenarnya ini emang rumah saya ini dulu. Ini Rumah belakangnya itu, belakangnya rumah ya aslinya ini? Ya, ini rumah. Jadi ini perpaduan dari 6 rumah kalau nggak salah ya. Oh, jadi oke. rumah kita di belakangnya sih. Jadi kita di sini tadinya gang kecil lah untuk ya masuk motor aja lah. Pinggir jalannya sebelah sana kan? Pinggir jalan ada di depan belah Oh, sini. sebelah sini ya? Terus Oh. masuk gang Haji Akbar, terus kita masuk lorong lagi ke gang gitu, ke dalam. Gile, perjuangan nih. Iya. Kalau sekarang ada di balik-balik coba. Yang ini ya? Nah, sekarang ada di seberangnya gitu. Di seberangnya. Iya, di seberangnya. Dari milik pribadi juga? Udah milik pribadi. Oh, wow. Iya. Ini tanah kosong apa nih? Oh, udah jadi ini nanti head shop. Office udah mau jadi ini kayaknya berapa tahun yang lalu nih. Oh, ini udah jadi head office-nya Kartika Sari? Iya, kita 2-3 bulan lagi kayaknya udah selesai. Tadinya head bekas office-nya. apa? Tadinya itu tetangga kita sih sebetulnya. Beli lah ya. Iya, kita beli. Wow, valuasinya naik tuh berarti dia tuh. Kalau ada Kartika Sari yang beli juga pemiliknya Kartika Sari, Iya. langsung naik valuasinya. Mantap. Betul. Dan jadi sekarang depannya bentar, pinggir jalannya mana sih? Nah, itu di depan tuh. Dan nanti situ. ceritain juga Pak ya, gimana cara menjadi magnet branding yang kuat meskipun dalam gang juga tetap dicari gitu loh. Berarti kan emang iya. nama besarnya ya. Sebelum Iya. kita ke nama besar. Berarti 12 tahun tuh belum ada Kartika Sari. Belum. Ini nama dari mana? Ayah saya sih yang nyiptain. Sebenarnya emang titik baliknya pas ayah bantu sih sebetulnya. Jadi emang dulu ibu saya, Oke. mungkin saya cerita dikit ya. Boleh. Ferry ya. Jadi ibu saya kan pas waktu itu dagang ke pasar, terus kita ada pembantu lah istilahnya yang ngirimin ke sana. Lama-lama kan ibu saya cukup sibuk tuh. Papa saya masih bekerja di salah satu perusahaan lah. Di bagian apa ya namanya kalau nggak salah, dia bagian administrasi gudang gitu. Oke. Di perusahaan panci lah dekat situ. Hmm. Habis itu tiba-tiba ya saya ingat makan malam ibu saya bilang apa tuh namanya, kamu mau nggak berhenti kerja? Oh ya, bapak saya juga nggak bilang apa-apa. Terus dia bilang begini, udah tapi posisinya cuma ada buat nganter-nganterin barang, ya dalam tanda kutip supir lah posisinya. Tapi emang menurut saya emang titik baliknya sih di situ, ayah saya mau dan emang dia berhenti kerja. Oke. Jadi emang setelah membantu ibu saya ya emang semuanya jadi beda kan. UMKM kan emang family business banget ya istilahnya. Jadi dari situlah berkembang sih. Oke. Sebenarnya juga terus ke nanti juga ke produk pisang bolen juga emang ayah saya cukup berkontribusi juga sih. Cuman paham. emang kalau yang bisa bikin kuehnya yang hobinya ibu saya gitu. Oke. Iya. Nah, berarti kan keputusan itu kan Iya. berani diutarakan kan karena memang ada beberapa faktor-faktor penyebabnya kan. Iya. Maksudnya ibu ngasih tahu ke ayah, Iya. bilang kamu mau nggak berhenti kerja nih dari Iya. administrasi gudang, Iya. kerja kantoran, Iya. untuk jadi dalam tanda kutip tadi supir. Iya. Supir itu adalah bawa apa? Ya sebenarnya yang ngirim kue pagi-pagi, ngantar anak sekolah, ya jemput, ya nagih ya intinya semuanya. Oh gitu, Ya, jadi itulah bilangnya istilah. kerja sama diri sendiri, Iya, kerja istilah. sama keluarga sendiri. Iya, kira-kira gitulah ya. Pinter juga ibu ya strateginya ya, buat ini masukan buat para istri-istri luaran sana yang pengen nyuruh suaminya untuk resign dalam tanda kutip, Iya. tapi sementara untuk membantu ngejalanin usaha yang masih Iya. takut-takut pengecut misalnya buat usaha, udahlah aku kerja aja lah. Tapi sementara istri babak belur di rumah, ditawarin sama istri, kamu mau nggak? Ada peluang bagus nih, tapi nganter-nganter barang gitu. Oh ya udah boleh deh. Serius nih, iya kan watak suami kan masih yang penting aku kerja nih. Iya. Aku masih belum berani nih bantuin istriku nih. Usaha Nah, masih Betul. Itu kecil ya gitu. emang tantangannya sih yang saya lihat emang Wow. mungkin luar biasa juga di waktu itu ya. Terus Nah. mau. Mau. Oh gitu. Dan selama 12 tahun itu antar keuntungan diputar lagi, tapi bagus secara omset. Ya cukuplah lumayan sebetulnya pada dasarnya intinya cukup berkembang sih. Ya tapi emang titik baliknya kita rasain pas waktu kita ibu saya nyiptain ya makanya sebagai ya menciptakan pisang bolen itu sih sebetulnya. Oke. Dulu Ya. pisang bolen nggak ada. Nggak ada sih dalam bentuk yang seperti ini. Jadi emang ini boleh dibilang pertamanya juga produk ini cukup ada historinya juga. Jadi intinya ibu saya coba produk dari pisang gitu ya. Ketika udah mulai ada order, kan kita beli pisang, masih ingat banget papa saya belinya dari dari pasar. Diantaranya pakai beca. Jadi satu beca itu diborong buat isinya pisang gitu. Oke. Nganter. Kayak tadi kan di lokasi ada nanjak gitu tuh. Biasa tukang pisangnya dibantuin sama tukang parkir buat naik ke atas tuh. Tukang becanya. Iya, karena kan berat banget pisangnya. Mungkin 100 kilo ada kali ya, 200 kilo ada mungkin itu. Oh, nah pisangnya dijadiin apa?
waktu itu pas di tahun 86 itu? Nah itu emang udah jadi produk pisang bolen sih. Dan emang ditaruhnya di luar kamar kita, di sebelah kamar gitu loh. Makanya tadi yang saya cerita itu hampir produk ini mau di-delete. Karena itu gimana ceritanya? Jadi bentuk nih, ini agak teknis lagi ya Pak Andrew. Berarti kan bentuk begini di tahun 86 dengan model kayak bantal-bantal apalah istilahnya apa sih? Gendut-gendut gitulah ya. Ini nama bolen tuh gara-gara khas begitu atau memang ada bolen yang sesungguhnya tapi dengan bentukannya bukan kayak seperti ini? Dulu mah banyak pisang molen gitu yang digoreng juga ya. Tahu. Di pisang itu kan. Jadi mirip-mirip gitu kayaknya sih sebetulnya. Oke. Saya juga nggak terlalu yakin ya, saya masih kecil itu nggak terlalu tahu, tapi emang kelihatannya emang pertamanya kan molen itu kan emang pisang yang digoreng pakai tepung kan? Pakai tepung. Molen gitu ya, kan? Betul. Dan juga emang pertama kali ukuran pisang bolen itu nggak sekecil ini sih sebetulnya. Itu gedenya satu pisang itu. Aslinya sepisang-pisangnya? Iya, satu pisang pisangnya itu. Terus gimana bentuknya? Enggak, betul. Lebih besar 3 kali dari ini satu. Tepung juga? Percis besar, jadi pertama kali kita ciptainnya besar gitu loh. Sebesar ini satu pisang aja dibungkus dengan ini. Oh, kenapa jadi kecil-kecil? Karena emang demand di masyarakatnya kan kalau gede kan kayaknya warak banget gitu, terlalu legit gitu ya. Dan lebih simpel juga bisa digenggam, dipegang itu ya, dicubit ya. Jadi kita dulu ada yang 1, ada yang setengah, nah ini udah 1/3 pisangnya gitu. Nah, cerita tentang tahun 86. Iya. Mau bikin pisang-pisang itu, berarti kan yang sebelumnya adalah produknya cuma nganter ke pasar. Habis itu yaudah dapat keuntungan, dagang lah. Iya, dagang. Trading, dagang aja udah gitu ya kan. Betul. Nggak bangun brand gitu. Iya. Nah, terus akhirnya dari lapis legit lah apa segala macamnya pada umumnya, terus kepikir untuk pisang tadi tuh. Iya, betul. Pisang pun juga mau dijadikan sebagai kayak lapis legit juga tadinya. Enggak langsung ke sini kita. Memang. Langsung di-create pengen punya deh satu produk yang memang ciri khas kita. Iya, betul. Kebetulan lah gitu. Jadi kebetulan ibu saya pengen bikin satu ciri khas kita gitu. Cuman pas along the way, tiba-tiba produk ini tuh banyak banget problem. Karena kan dari satu pemilihan pisang. Pisang datang bisa mentah. Mesti dibiarin 4-5 hari dulu untuk mateng kan. Itu kan ngeluarin odor lah, bau sesuatu yang mateng kan. Rumah kita kecil banget waktu itu. Terus pas buatnya bikin kulitnya juga kan perlu tenaga kan, untuk pelipatannya kan kita masih manual. Kalau perempuan itu nggak kuat, yang ngerjainnya mesti laki-laki gitu lah, kayak bikin pastry gitu. Nah kebetulan ayah saya yang buat kan, sedangkan ibu saya kan yang hobi gitu. Jadi ibu saya pikir, aduh buat bikin produk ini ribet banget gitu. Belum juga bau gitu kan pisangnya kan, ke rumah gitu. Tadinya ibu saya bilang gini aja, udah deh kita delete aja kali ya, produk ini agak ribet gitu, mending bikin bolu, karena kalau perempuan sukanya bikin bolu gitu Kalau roti ke arah situ yang lebih berat-berat gitu, baru laki-laki gitu ya. Tapi saya bilang udah deh, nggak apa-apa, gua aja yang bikin. Nah ibu saya waktu itu nyeletuk, pernah saya ingat, udah deh pokoknya kalau produk ini untungnya buat lo gitu. Wah. Nah tapi makanya papa saya suka bercanda, dulu sih bilang untungnya buat saya, tapi sampai hari ini mana ya untungnya. Ini lucu banget. Iya. Ini romantisme suami istri yang hiburan positif nih berusaha ini. Bercanda-bercanda nih seru nih. Bercanda berbobot nih namanya nih. Gak cuma asal celetak-celetuk ya. Bercanda-bercanda tapi ada bobotnya. Karena ada uang di situ ya. Oh, dari situ mau dibuang bener-bener, tapi secara omset oke tadinya. Sebenarnya lumayan dia baru, maksudnya karena waktu itu jadi kita juga waiting list. Jadi kalau misalnya orang order pagi, baru ada sore. Ini permintaan dari siapa nih? Dari pasar? Dari pasar. Oh iya, belum ada toko ya? Belum, ya istilahnya udah ada, tapi di dalam, makanya sebenarnya nama Kartika Sari gara-gara kita nemuin produk pisang bolen juga. Jadi waktu itu pisang bolen mulai laku, kita kan nggak ada label, jadi istilahnya ada toko di Jalan Haji Akbar di belakang nomor 4 gitu. Cari aja ke sana gitu. Nggak ada namanya, nggak ada apa, kita bener-bener bisnis rumahan gitu. Jadi waktu itu ya udah, ayah saya sih yang nemuin nama Kartika Sari itu. Jadi ya udah namanya. Emang kalau waktu itu sih, kalau Sari itu di Bandung itu nama toko semuanya, toko kue itu pakai Sari sih sebetulnya. Iya. Sari sebenarnya udah kategori lagi. Iya, kategori gitu kategori. Udah kayak apa jadi, Sari, tahu. Iya, emang jadi istilahnya gitu. Nah, terus berarti tadinya mau dibuang gara-gara ribet, tapi secara permintaan di pasar tapi ibu capek lah. Cari yang bolu-bolu yang pasti-pasti aja deh. Iya, pasti-pasti aja. Cuman ya emang waktu itu kita
jadi apa ya namanya, sebenarnya kita juga jadi kayak open kitchen juga sih waktu itu, cukup menarik. Gimana tuh? Maksudnya kan orang datang ke rumah, pesen tiba-tiba, oh nanti balik lagi aja sore, mau pesen berapa kita pakai bon kan, tapi bisa lihat ayah saya sama pegawai kita lagi ngerol gitu lah. Iya. Jadi kayak istilahnya ke bakery zaman now gitu ya. Iya. Kita dulu udah istilahnya kayak open kitchen secara apa ya, gimana ya, rumahan gitu loh. Ya ngerti. Gitu. Itu kan ada upaya visual marketing juga lah ya. Jadi Iya. kan orang masak di depan, restoran-restoran manggang di depan, bakar sate di depan, ngebul-ngebulnya di depan, ada atraksi betul lah. kan, ada atraksi. Tapi sebenarnya no option juga, emang tempatnya nggak ada lagi kan. Bukan direncanain gitu loh. Oke, terus keputusan tadinya mau dibuang tuh produknya. Iya. Udahlah, aku nggak mau pakai produk kayak beginilah, bolan-bolan seperti itu. Terus akhirnya ayah minta, ayo kita gas aja, ada masa depan nih kayaknya nih. Itu putusannya kayak gimana tuh? Iya, biasanya emang permintaannya makin hari makin banyak ya itu. Oh, nggak dipungkirin pasti omset. Iya, omset, nggak dipungkirin. Jadi emang produknya benar-benar diterima sama pasar gitu loh. Dahsyat sih. Iya. Nah, dari situ emang titik baliknya kita cepat banget untuk apa istilahnya udah nemuin satu produk yang emang benar-benar berbeda sama yang lain gitu, unik. Cuman ya buat bisnis UMKM juga gitu ya, emang kadang-kadang ada yang perjalanannya singkat ketemu ya. Ibu saya cukup lama juga, 12 tahun ya. Iya, betul kan? Untuk nemuin winning produknya kan? Iya, winning produknya. Oh, oke. Dan jujur, agak lompat dikit ya Pak ya. Baru ntar kita mundur lagi aja nih. Saya mumpung lagi kepikiran aja. Sampai detik ini pun juga revenue stream yang paling tinggi pun juga nggak dimungkirin ini. Betul. Wow. Betul. Jadi emang ibu saya juga waktu saya pertama kali bantu, kita pernah diskusi ya. Waduh, orang-orang kapan bosen nih sama produk kita, betul kan? Wah, betul kan waktu itu. Saya pun juga konsumennya jadi 3 generasi juga. Iya. Lah kan jadi anak saya. Iya. Ibu saya anak saya. Betul. Konsumen pun juga 3 generasi guys. Tapi kalau zaman sekarang kan pertanyaannya beda, masyarakatnya udah gede, banyak gitu, customer banyak, bergantian gitu ya. Kelihatannya produknya diterima gitu ya. Kadang-kadang kita malah suka bingung cari pisangnya di mana sekarang. Iya. Oh gitu? Iya, jadi kebalik gitu. Pisangnya yang kadang-kadang kurang juga. Wah, nih vendor-vendor nih. Ini pas lagi dimediakan seperti ini. Barangkali rezeki lu nih. Boleh tahu ciri-ciri pisangnya? Ini agak melompat dikit, baru ntar kita lagi ya. Pakai emang jenis pisangnya pisang raja bulu. Iya gitu. Kok bingung nyari vendornya? Maksudnya kan udah kadang-kadang tetap sih, tapi emang kadang-kadang untuk pisang itu untuk supplier kan emang kebun segala macam-macam kan udah nggak terlalu besar kayak dulu. Terus sekarang optionnya kan nanam tuh tanaman bisa banyak ya jenis-jenisnya ya gitu, buah-buah juga. Emang untuk itu emang kita emang cukup challenge juga lah gitu, ada challenge sendirinya juga. Berarti kebutuhan pisangnya dahsyat juga ya berarti ya? Iya. Setiap sebulan dan seterusnya. Nah, balik lagi Pak ke perjalanan tadi ya. Sorry sih, menarik aja. Ya siapa tahu dengan galian pertanyaan saya ini bisa mewakili teman-teman sekarang yang lagi benar-benar berjuang, berdarah-darah, akhirnya memantik, termotivasi lagi bahwa yuk lihat tuh. Dulu suami istri aja ada debat-debat biasa, wajar lah, udahlah bismillah lah. Siapa tahu ada yang ngambil hikmahnya Pak di situ Pak. Betul. Iya kan? Nah, nama Kartika Sari kan memang identik dengan F&B, Kartikanya ini apa? Nama anak? Iya, sebenarnya adik saya namanya Ika kan. Terus papa saya namain Kartika Sari. Kalau mungkin ini betul ya, cuman kata papa saya sih artinya intinya bintang gitu. Oh, Sari kan inti. Iya. Kan inti sari gitu ya. Kartika bintang. Iya. Bahasa Sunda. Nah, saya juga kurang tahu tuh, tapi papa saya suka bilang gitu. Oh, Kartika rata-rata Jawa ya biasanya? Iya. Mungkin papa saya orang Jawa juga sih. Iya, saya punya teman kembar lagi, tetangga saya, Kartika Karina. Oh iya. Oh, berarti disitulah ketemu tuh 12 tahun berdarah-darah. Iya. Jadi karena produk ini ada nama Kartika Sari sih itu. Oke, dan brandnya muncul berarti udah nggak nyuplai ke pasar dong kalau udah punya produk unggulan seperti ini. Nah, pelan-pelan kita udah mulai tidak nyuplai ke pasar karena udah sibuk juga di toko ya istilahnya. Jadi emang kita udah setelah itu kita dagang di toko sendiri gitu. Wah, ini benar-benar oleh-oleh Bandung karena kan kalau oleh-oleh, kalau dari kata-kata dasar oleh-oleh kan memang yang ciri khasnya. Iya. Banyak yang ngaku kan oleh-oleh Bandung. Ini beneran oleh-oleh Bandung. Betul. Dan pionir guys. Iya. Yang lainnya berarti kan baru muncul pas udah 10 tahun berjalan, pas udah 12 tahun berjalan. Karena melihat kan. Iya, jadi kita kategoriin sebenarnya produk kita gift market lah ya. Jadi istilahnya kan kalau orang traveling, kebiasaan orang Indonesia
untuk kasih sanak saudara lah. Ya. Semua atau tetangga atau siapa kan. Kadang-kadang emang produk yang enak untuk dikasih tuh makanan biasanya gitu loh. Ya. Betul kan? Iya. Jadi istilahnya nggak dianggap terlalu mahal, nggak dianggap terlalu murah, sesuai pas dengan kantong, terus juga semua orang happy lah. Everybody's happy. Kalau gitu. Clothing biasanya kan subjektif ya. Bisa jadi memang orang tuh nggak suka dengan motifnya, apa segala macamnya. Ya kalau makan ya ngepas di sini selesai udah. Iya, kira-kira kalau gitu. Baju bukan berarti nggak bagus ya, tapi baju kan begitu oleh-olehnya ciri khas dari daerah setempat kan. Ya bisa jadi memang dia nggak dipakai harian. Iya kan. Kalau makanan ya bisa di Oke. Nice. Berarti di 1986 itu Pak Andrew sebagai apa? Wah, saya waktu itu masih berapa tahun? Mungkin masih SD ya kayaknya. Oh, belum dilibati? Iya, enggak dilibatin. Saya bagian sering kabur aja sih. Emang saya suka bantuin kasir gitu. Oh iya gitu ya? Ya saya nggak pernah imagine tiba-tiba emang udah bantu ini 24 tahun itu. Kaget juga sih karena saya dulu paling malas gitu bantu itu. Saya dari bertiga itu paling malas. Tapi memang Ini nggak maksud gimana buat edukasi ya. Saya disclaimer dulu ya, nggak ada maksud suku, ras dan lain sebagainya. Tapi rata-rata kalau Chinese itu pasti selalu dari anak kecilnya tuh udah di. Oh iya. Itu saya dapat satu petuah itu kan keren banget ya. Kalau orang Cina nih kalau berbisnis ini biasanya kenapa ada anak kecil di bengkel, kenapa ada anak kecil di toko, itu udah dipupuk dari kecil. Iya, emang boleh dikit begitu. Pak, iya, jadi emang ya kalau family business apalagi Chinese way, saya juga sering ngobrol sama teman-teman ya emang your body belong to the family business gitu. Wow. Jadi emang itu ya lucu lah, joke ya. Iya, tapi mau nggak mau jadinya. Jadi emang dari kecil emang udah dipupuk itu sih. Emang apalagi kan kalau ibu saya kan emang orangnya yang paling dominan gitu ya. Jadi emang ngedidik anaknya dari kecil ya emang istilahnya kalau bisa anak-anaknya emang bukan jadi kalau prajurit mah bukan prajurit biasa gitu. Semua pokoknya dididiknya lu mesti jadi komando gitu. Dari kecil udah bantu gitu baru boleh main. Dan emang ibu saya cukup disiplin banget dalam hal itu sih. Tapi sekolah gimana? Maksudnya kan kalau dibina untuk diarahin jadi pengusaha, berarti sekolahnya gimana? Enggak, sebenarnya ibu saya sih ngebina kita buat sekolah, tapi kalau misalnya pas weekend boleh main bantu dulu. Wah, tapi saya emang orangnya dulu paling sering kabur sebetulnya. Waduh, masa mesti bantuin dulu nih jaga toko gitu ya. Oke. Kalau bisa saya cuma sejam udah kabur, udah nggak mau lagi. Justru itu jadi memang itu emang lucu juga jadi kebalik ya, malah yang pas udah lulus gitu bantuin emang saya pikir, aduh dari dulu emang aneh juga gitu ya, emang begitulah ya. Mungkin masih kecil kita boro-boro karena kerjaan perempuan nih bikin kue, bantuin toko. Aduh, kayaknya nggak pas, apalagi pas lagi zaman saya pertama kali bantu gitu, pernah ikut tour bakery gitu. Wah, gila ini yang ikut semua udah tua begini, ibu-ibu semua. Beda sama zamannya udah internet, itu beda banget, dunia tuh udah kebalik banget. Setelah ada acara di TV, acara masak, acara Ibu Siska Suitomo. Wah, itu udah beda banget. Zamannya udah bener-bener berbeda sekali gitu. Itu bukan sesuatu yang cool to do gitu dulu itu. Waduh, coba tanyain Gen Z nih. Dimas tahu nggak Ibu Siska Suitomo? Iya. Wah, tahu nggak? Nggak tahu. Muda loh. Tua bangga. Rudy Hoirudin. Ya Allah, nggak tahu Rudy Hoirudin. Era itu siapa lagi waktu itu? Yang buat Hembing. Lebih ngetol lagi deh. Hembing buat makanan rempah zaman dulu deh. Oh iya. Dan waktu official bukan kerja ya apa bantu ya gitu ya. Iya itu. Wah, itu mah emang saya tahu terigu aja nggak hari pertama kerja itu. Umur berapa? Waktu itu saya mulai bantu berarti 25 tahunnya. Umur 25 tahun. Iya. Tahu terigu enggak, terus gimana cara bawain perusahaan? Nah justru itu makanya. Jadi ini mungkin saya kasih knowledge juga buat yang lain gitu. Emang makanya gini, saya dulu suka bingung pas lagi ke Bali kalau ada satu kampung tiba-tiba tukang pahat bikin istilahnya kayu gitu. Tapi anak-anaknya semua bisa mahat. Nah itu mungkin kejadian sama saya juga. Jadi maksudnya gini, karena dia tiap hari udah ngelihat, saya dari kecil ngelihat ibu saya bikin kue. Jadi pas kali pertama belajar itu cepet banget. Oh, ngerti. Jadi istilahnya dari nggak tahu apa-apa sampai tahu semuanya itu nggak susah, karena udah ada di otak aja gitu. Tapi udah lihatnya tiap hari. Kan ngadon yang muter gitu. Nah, saya pernah kursus juga saya. Iya. Muter apa sih namanya? Ngebuletin. Iya. Itu kan butuh yang itu betul. Itu mungkin
udah DNA kali ya. Jadi kan emang nenek saya punya warteg dulunya. Jadi emang bisnis makanan. Ibu saya kue. Pas sampai ke saya itu semuanya emang udah naturally ada aja mungkin ya. Jadi buat belajarnya itu nggak rumit gitu. Dan pas turun ke lapangan saya dari nggak tahu apa-apa sampai tahu macam-macam. Apalagi ibu saya tipenya ngajarinnya, dia kalau resep gitu nggak bakal kasih tahu misalnya resep pisang bolan mie ini apa, nggak, ya lu turun aja. Nanti kalau nggak ngerti nanya. Jadi bukan tipe yang istilahnya hari ini misalnya resepnya ini nih, bukunya nih, baca, teknis gitu nggak ya? ada. Nggak ada. Terjunin langsung dulu. Terjun aja dulu. Nah kalau malah ngeganggu gimana? Nah, ngeganggu flow. Nah emang itu sih yang terjadi. Makanya pertama kali juga saya bantu kan kita. Kamu mau beresin dari mana dulu? Oh, pikir-pikir saya kan sekolah dulu dari Amerika. Saya mau ke gudang dulu deh. Terus nanyain kartu stok mana ya Mia? Katanya price list mana nih? Pas nanya gitu, enggak ada price list, kartu stok nggak ada. Terus harga gimana? Segala. Saya hafal semua katanya di otak saya, kata mama saya kan gitu kan. Wah. Tapi saya emang saya sifatnya sama dia kayak dia. Oh ya. Jadi makanya harga semua apal gitu. Jadi saya juga ngapalin tuh. Makanya saya harga telur dari tahun 2000 sampai sekarang saya tahu. Karena telur kan kayak stok market. 24 tahun ya. Saya tahu tuh harga dulu telur. Jadi kalau harga sekarang sekian tuh dulu segini gitu. Tapi emang itu ada fungsinya mungkin. Jadi ya emang, nah baru pelan-pelan saya pikir. Jadi pertama kali itu semua produk tuh sampai harga terigu, mentega, semua. Tapi itu kan jadi belajar juga. Oh ya bahan baku tuh ternyata bikin kue teh ini ya. Bikin ini gini. Dipakainya ke sini, ininya ke sini. Dan jadi emang project pertama saya emang dulu telur gitu. Emang gaji saya dari telur pertama kali gitu. Oh kan? Gitu, telur maksud telur karena yang kan bagian kalau misahin putih sama kuning ya? Bukan, maksudnya kan kalau di bakery kan kebanyakan pakainya merah telur kan. Putihnya kan kita jual kan. Iya. Nah makanya saya mesti ngitung tuh putih telur tiap minggu, itu gaji saya tuh. Ngerti. Saya pikir juga bingung, waduh pertama kali pulang dari Amerika kok gaji gue dari telur, bingung juga nih gue kok gak ada gaji. Ya itu emang sebenarnya emang perjalanan cukup lumayan, makanya emang mungkin itu ya yang tadi ngejawab Chinese way itu emang ngedidiknya mungkin sebagian kayak begitu sih. Cuman tapi kan balik lagi kalau ke generasi ketiga kan kita mungkin gayanya udah beda gitu ya. Lah sekarang berarti anak-anak udah dilibati juga gak? Belum sih. Belum tuh Tapi, dalam 10 tahun. Jadi emang kita lagi persiapan aja. Oh persiapan? Iya. Tapi apakah dengan sama gayanya dengan 25 tahun dulu anak-anak? Kalau menurut saya sih pasti enggak. Kenapa? Zamannya juga udah beda ya. Anak-anak sekarang juga gayanya udah beda. Janganin gitu, udah benar-benar totally different style, dan juga mereka juga udah terbuka dengan internet segala kan. Punya cita-citanya beda. Kalau mereka emang mau bantu kita, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bantu, pasti anak sekarang kan mintanya diajak diskusi dulu kali ya. Ya juga ya, anak saya paling besar umur 7 tahun, beda banget ya. Kalau kita berkaca dulu SD kelas 1, sekarang karena udah zaman gimana ya? Ekosistem apa sih? Gadget, teknologi apa gimana sih? Iya, beda. Emang betul. Terus bukan kritis ya, tapi kayak kalau gua kayak gini, kenapa? Iya. Kok jadi ada why-nya belakangan ini? Kenapa harus itu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Iya, kira-kira gitu. Ya. Cara kita dagang juga zaman dulu sama sekarang kan udah beda gitu. Jadi emang cara penjualan beda kan, sekarang udah ada banyak lewat internet segala ya, marketplace segala, emang udah betul-betul beda. Jadi penampakan produknya juga udah beda. Oh ngerti. Distribution channel atau channel distribusinya pun juga sudah beda. Kalau zaman dulu caranya ngantar ke pasar. Kalau sekarang gimana caranya produk ini hadir di sini nih? Iya. Terus dulu kan changing agent kita atau marketing kita kan ibu-ibu yoga itu kan. Iya. Nah dari mulut ke mulut kan. Kalau sekarang kan beda juga, mungkin dari lewat ads dari ads ke ads, sosial media, segala macam-macam. Semuanya sama sih, cuman platformnya mungkin yang berbeda. Gitu kira-kira. Channel distribusinya beda itu. Oh iya. Ya sama lah, manajemen juga sama. Makanya tadi ada sempat disinggung di awal, bisa jadi mungkin generasi ketiga isinya profesional. Iya, ada pasti. Karena kan jadi gini yang saya lihat. Ketika ibu saya mulai kan size-nya beda sama saya mulai. Janganin gitu, adik saya aja baru bantu saya 7 tahun terakhir. Pas dia masuk, size-nya aja udah beda. Gayanya udah beda. Nah nanti kalau misalnya generasi ketiga kan istilahnya bebannya juga beda.
Iya, tapi kan ujung-ujungnya kalau bisa buat keluarga, kenapa buat orang lain itu maksudnya? Iya, betul. Tapi Gimana ya istilahnya kan semuanya maksudnya kalau nggak ngebantu ya? Iya. Ngebantu. Ah. Kan dia ada share di sana, sebetulnya kan sama aja dari dividennya bisa dapat. Oke. No problem. Karena mereka kan nggak usah jadi the one who's doing it kan, as long dia bisa make a decision atau dalam arti itu is okay. Tapi enak banget dia dapat share tapi dia nggak mau berdarah-darah. Nah sebenarnya makanya kalau buat berhasil kan kadang-kadang nggak usah mesti berdarah-darah juga kan. Oke. Atau malah jadi benalu ya? Iya. Maksudnya dengan gayanya berbeda, dengan ekosistem sudah berubah. Iya. Tapi ini koreksi kalau saya salah ya. Iya. Gimana analoginya? Mendingan lu nikmatin aja. Daripada lu masuk malah jadi ngancurin, mendingan lu nikmatin aja, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Bahasa kasarnya gitulah. Iya. Karena kan kadang-kadang seperti banyak dari pengalaman dari anak sendiri nih, dari anak saya yang pertama nih, dia kan udah banyak pengalamannya. Ada satu orang yang istilahnya perusahaan bapaknya udah besar banget ya. Habis gitu tiba-tiba anaknya mau jadi pianis. Oke. Nggak ada yang salah kan sebenarnya jadi pianis, tapi papanya bilang finance, lu mesti jadi finance gitu. Kan itu udah beda banget, totally different. Jadi kan tergantung karakternya. Sedangkan saya juga keponakan banyak, kita lihat yang karakternya emang businessman or businesswoman to be in the company kan. Oke. Bukankah dulu juga sama, cuma bedanya adalah internet apa tidak internet aja? Kan anak pengen jadi apa? Anak pengen jadi pemain bola. Anggaplah misalnya sekonvensional zaman dulu deh. Iya. Misalnya, kan mau jadi apa? Main bola, mau jadi apa gitu. Oke lah, era sekarang udah berbeda gitu. Tapi kan sama aja. Nah, kalau generasi kedua tuh mungkin lebih nggak banyak pilihan. Karena kan kita ngelihat orang tua kita struggle kan. Oh, di situ permasalahannya. Kalau generasi ketiga kan mereka punya kadang-kadang kan kalau udah cukup gitu. Oh, lahir udah kaya. Iya. Oh, iya. Udah tuh Lumayan lah Pak, ya. lahir udah kaya, enak banget loh gitu kan. Tenang, ini saya mau sampaikan kok. Siapa nama anaknya? Owen. Owen, nih. Berapa umurnya Owen? Owen 23 tahun. Bro, nih gua kasih tahu, bokap lu cuma mau ngasih tahu, lu lahir udah kaya, lu lahir udah ada gadget, udah naik mobil. Bokap dulu kagak. Ya mereka bersyukur maksudnya, jangan asal-asalan Owen. Ya, ini buat anak saya juga nantinya tuh. Iya. Ya, jadi emang mereka udah punya option lah. Betul kan? Jadi sebenarnya mereka pengen explore option ya kan generasi berikutnya. Iya, tapi kan bukan berarti dia nggak punya saham di perusahaan kan? Oh iya. Nah itu istilahnya is okay gitu. Emang maksudnya kalau istilahnya kalau kata saya ya hokinya mereka gitu. Iya. Ya privilege sudah memang. Iya privilege-nya mereka. Cuman maksudnya jangan malas aja gitu kan. Istilahnya you can do whatever you do. Tapi ya beneran dikerjain gitu loh. Mau jadi apa juga gitu loh. Ini yang memaknai privilege dalam arti positif seperti ini. Saya ada di kubu yang kenapa memang privilege? Justru lu harus jadi privilege buat anak-anak lu nanti. Karena ada kayak tabu banget, dia mah curang, lahir udah kaya, privilege udah orang tuanya. Loh, justru lu yang pada ternyata seperti itu, lu gimana caranya lu jadi privilege nantinya buat anak-anak lu lah. Kan jadi hidup tuh ekonomi keluarga jadinya. Kadang-kadang saya juga pengen jadi si Owen kan. Owen jadi saya. Benar kan kita nggak ada pilihan kayak gitu kan. Kita juga dia juga nggak bisa milih. Anak-anak kita nggak bisa milih tiba-tiba lahir seperti apa. Seperti itu ya udah. Emang keberuntungannya saja di situ kan. Iya. Saya pikir sih gitu ya. Kalau saya ya. Betul. Berarti jangan berpikir lu mau lahir jadi anak siapa. Dari elunya dibenerin. Sehingga nanti ke bawahnya tuh akan jadi lebih rapih itu. Kelihatannya harusnya gitu sih. Kalau saya lihat dari banyak kan kalau di Bandung kan kita di sekolah gitu banyak. Kebetulan saya dulu banyak teman-teman yang di generasi ketiga juga. Jadi kadang-kadang emang mereka juga mau benahin perusahaan nggak ada kesempatan karena perusahaannya bener-bener family banget. Tata kelolanya juga masih gimana susah juga buat masuk ke keluarga gitu. Terus akhirnya singkat cerita deh. Kok ada kepikiran buat IPO? Sementara Kartika Sari ini ya perusahaan keluarga gitu. Maksudnya kayaknya dirasa-rasa kalau udah family company ya maunya di situ-situ aja. Berbeda dengan ceritanya mungkin multinational company apa segala macamnya. Memang dia udah dari awal udah di set bahwa gue kenapa ada di negara-negara orang karena gue pengen IPO. Yang saya lihat sih gini, sebetulnya emang saya clear dulu bahwa kita punya satu anak usaha yang buat produk long shelf life dengan brand Kartika Tos. Kartika, yang ini. Yang ini. Nah itu Pavis itu juga. Ini. Itu juga. Iya. Oh ini Pavis ini. Iya Pavis. Kita bukan ya kita sebut itu bakery confectionery department FMCG kita. Nah untuk di situ kita emang pengen IPO. Emang kedepannya kita juga lihatlah dari struktur company gimana. Cuman yang kita lihat bahwa untuk keberlangsungannya untuk
Jadi setiap orang kan punya share, tiap value tuh kita juga nggak tahu value-nya seperti apa. Tapi kan kalau dengan IPO gitu, kita lebih mudah untuk mengembangkan, lebih banyak option yang kita punya. Dan untuk generasi berikutnya juga fair secara ke shareholder gitu ya. Istilahnya anggap aja anak saya atau anaknya adik saya satu hari mau hidup di luar negeri, atau mau emang udah tidak di bisnis keluarga, atau mau melakukan sesuatu yang lain tapi pengen juga di dalam keluarga juga, semua jelas gitu aturan mainnya itu sih. Jadi kejelasan itu sih yang sebenarnya kita lagi coba untuk divisi yang FMCG ini, kita kedepannya kita pengen IPO. Yang Kartika Toast ini nanti akan di IPO-kan. Tapi kalau yang ini nama PT-nya apa ya kalau Kartika Sari ini? Kartika Food Industry yang itu. Oke, berarti dibedain entity-nya, beda PT-nya. Beda PT. Tujuannya ya memang kalau Kartika Sari ya sejauh ini pikirannya nggak pengen IPO. Iya, belum Belum kepikir sana. Tapi memang udah di set satu unit lagi memang untuk IPO. Jadi ini nanti akan dilepas sekian dilusi sahamnya buat market lah ya. Buat market ya. Iya, betul. Wah ini. Tapi kan kalau yang ngegarap orang-orang Kartika Sari juga mah berarti bisa diadu nih. Apalagi udah jawarannya ngomongnya apa ya? Bukan bakery, namanya apa istilahnya ya? FMCG kali ya. FMCG itu, ya. Produk FMCG. Iya kan, apalagi kita produk-produknya ya produk yang long shelf life, kita lihat ambil dari produk-produk bakery gitu ya. Bisa distribusinya emang bisa internasional sih ke depannya. Kita mulai ekspor juga sih. Dan nggak jauh-jauh dari pertepungan mah. Iya, betul. Kalau Kartika Sari Group lah bisa dibilang ya. Udah juaranya sama yang ini juga ya. Iya, betul. Sebetulnya emang Pak, lihat, oh Pak. ya. Ini yang ini kayak roti kering gitu ya. Iya, ini bagelen sih. Bagelen ya. Jadi emang ya ini juga ada cukup sejarah juga. Jadi emang produk tuh kan sebetulnya bagelen produk udah lama banget ya, dari zaman Belanda juga. Iya. Ya emang kebanyakan dulu orang bikinnya dari roti bekas gitu loh. Roti yang nggak laku dikeringin, dikasih butter dulunya memang gitu. aslinya begitu. Saya pikir memang kayak baget lah, kayak baget gitu ya. Bukan karena memang udah dibuat untuk begitu, enggak ya? Iya. Itu roti bekas. Iya, roti bekas. Oke, terus tapi kita waktu itu kita ngelihat kan bentuknya kebanyakan bulat apa gimana. Kita lihat juga, ya kita riset di market juga, emang ada yang bikin produk yang bentuknya gini, kita lihat ini good ideas juga. Jadi kita improve gitu ya, kita coba gitu. Dan emang di pasaran itu kalau untuk bagelen nih ya, rata-rata tuh keras gitu, terus bahasa Sundanya memuruluk gitu, jadi kemana-mana. Muruluk rempah-rempah gitu ya, kayak gitu ya. Kayak rasa-rasannya gitu. Itu kan, tapi kan kalau di Eropa kan dicemplungin ke sup biasanya. Iya, nah itu juga lucu ceritanya pas kita ciptain ini. Kita bikinnya cukup lembut gitu, keringnya kan nggak terlalu gimana. Nah sampai satu hari ada kakek-kakek nih datang nih ke toko nih, terus tiba-tiba mau beli bagelen. Nah waktu itu kan kita bikinnya nggak banyak ya. Jadi kita kasih produk kompetitor yang kita juga ada emang istilahnya kita jualan juga kan, emang nggak satu label. Tiba-tiba dia bilang, nggak mau yang ini keras katanya. Maunya yang ini. Lah kita bilang kenapa? Abis saya giginya udah kayak gini nih, kalau yang ini gampang nih kunyahnya. Kakek-kakek. Iya lumayan. Tapi kita jadi ngeliat, segmen marketnya ternyata mungkin produk ini nggak pernah berevolusi gitu. Jadi dia bikin ya emang kasih ke pasar tuh produk tuh kalau lu mau makan ya gini gitu. Nah kita pikirin ternyata kita mesti rubah gitu. Nah dari situ kita cukup berkembang gitu. Ternyata permintaan pasar seperti ini gimana gitu. Jadi empuk. Tahu saya memang bagelen itu ya makanya butuh dimasukin ke sup atau air apa segala macamnya. Ini kalau di film-film gitu atau mungkin kayak di kehidupan sehari-hari kita tahu orang-orang tuh kalau di hotel apapun itulah restoran biar agak empuk. Tapi yang ini nggak perlu. Saya emang keras sih, tahu saya bagelen. Iya, kalau ini enggak. Ini enggak. Jam berapa sih sekarang? Masih bisa lah kalau jam di atas sampai segitu. Saya cobain ya, Pak. Ya baik. Bagelen. Wah. Satu isinya? Iya. 1, 2. Isinya 4 yang itu. 4? Iya, 4. Masa sih empuk, Pak? Iya. Keras, Pak, biasanya kalau setahu saya mah. Ini anak Gen Z tahu nggak bagelen? Tahu dia. Nih cucunya Siska Suitomo ya. Oke. Ini kalau emang masih keras berarti ya udah emang begitu. Tapi kalau airnya bisa diempukan berarti luar biasa nih. Ya harus istilahnya ini crunchy lah gitu ya. Crunchy. Makanya di situ ada tulisannya roti bagelen rasa keju, crunchy French toast. Nih.
Tuh tampilannya begini. Bismillah. Ya. Mau kan? Muka Anda begitu. Mantap banget, Pak. Ya ampun. Ya. Emang udah jualannya tepung emang udah Kartika Sari. Jangan-jangan bikin bis Kartika Mayapada empuk juga tuh bis tuh jangan. Wah. Tuh bisa begini. Di atasnya ini apa sih, margarin ya? Iya. Kita Namanya butter. Iya, Margarin. butter. Ada yang kita ada yang butter, ada yang margarin. Ya, iya. Iya. Mana yang itu? Satu lagi. Oh enggak. Maksudnya memang ada yang itu enggak dibawa satu lagi. Kalau yang untuk kita kan ada yang Kartika Toast. Emang itu kita pakai margarin. Ada butternya juga. Jadi, tapi kalau untuk yang kita jual di Kartika Sari itu kadar butternya lebih tinggi. Oh, Iya. oke. Jadi Karena lebih premium lah gitu. tujuannya apa? Kalau yang ini kan lebih mass production. Kalau kita jual di di modern market kan mereka price sensitive juga. Oke. Jadi istilahnya emang harus dicampur gitulah istilahnya. Tapi kalau untuk yang dijual Kartika Sari, kita kasih produk yang lebih premium. Oke. Butternya lebih premium gitu. Butter lebih premium. Iya, Itu cuma betul. ada di pasti Kartika Sari. Iya, di Jadi Kartika dengan Sari. Kartika Toast Iya, ya. Kartika Toast. Oke. Dan Iya. itu IPO-nya dalam waktu dekat atau seperti apa, Pak? Kita lagi jajaki juga. Lagi jajakin ya. Emang istilahnya sih kalau untuk ini kita punya target 4-5 tahun lah ya paling lama ya. Oh, dari sekarang. Iya. Gitu. Berarti dari sana nanti dibuka untuk publik kira-kira berapa persen? Untuk pertama sih kita rencana sekitar 20-25% sih Pak. Bush. Iya. Oke lah itu masuk Iya. tuh. Dapat 0,00-nya juga 1%, 0,5% juga kayaknya. Cakep juga nih kalau dikerjain sama. Sejauh ini berarti upayanya cara ngegedein valuasinya pakai apa, Pak? Nah itu sih kita masih organik kalau cara evaluasinya. Kita cuma lihat kan kita juga yang pasti punya P&L yang positif. Dan sebetulnya kita lagi pikir growth strategi sih yang penting sih Pak. Ya, Growth itu. strategi kita mimpinya mau kemana dan emang istilahnya poinnya gimana kita untuk mencapai hal itu. Dan sebenarnya kalau menurut saya emang kalau di kita itu IPO is just the beginning karena tiap orang itu IPO kan ada goalnya masing-masing. Iya. Ada yang istilahnya mau dijual ke satu Ada mau cash out atau mau Iya, exit iya, dia, iya. apa gitu-gitulah. Kalau kita sih emang pengen dikembangkan dan emang tujuannya buat generasi berikutnya gitu. Istilahnya kejelasan lah ya, istilahnya Iya, dari iya. family ke profesional. Jadi kalau boleh dibilang IPO ini PR kita banyak banget sebetulnya karena setelahnya kita emang mau ngembangin gitu. Tujuannya cuman kita punya kejelasan valuasi dan kita bukan exit strategi, bukan sih sebetulnya. Oke. Jadi lebih ngembangin kita gimana istilahnya mempunyai kesempatan yang lebih banyak gitu nanti ke depannya gitu. Kita tunggu aja lah yang 4 sampai 5 Iya, tahun ya. Oke. iya. Kalau kita balik ke Kartika Sari lagi berarti dari Kartika Sari ini memang nggak pengen buka di Jakarta karena menjadi ciri khas oleh-oleh Bandung. Sekarang ini ya, cuman kita kan punya 8 toko plus 1 toko online. Di marketplace itu. Di marketplace, di website, Oke. dan juga kita bisa digital message. Jadi sebetulnya emang yang kita sebut online itu orang yang tidak datang ke toko dong. Dimanapun platformnya, Ya. walaupun dia telepon sama kita kan dianterin gitu ya. Istilahnya itu online juga kan, cuman online-nya Iya. secara apa itu namanya, gaya dulu lah ya, telepon lah ya gitu. Iya, konvensional, Konvensional lah ya. Iya. Dianterin pakai delivery. Iya, delivery. Jadi itu istilahnya that's online kan, orang nggak datang dan sebenarnya dengan jalan macet segala online sekarang itu emang salah satu. Apalagi kita ngerasa bahwa bisnis kita gift kan. Oke. Berarti kalau misalnya anggap aja dengan adanya online itu banyak yang bilang kan, wah kalau ada online itu jadi saingan. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya jadi expressway juga kita buat berkembang sebetulnya. Karena kan dengan adanya online, contohnya Derry ada di Jakarta, terus mamanya di Bandung gitu kan. Waduh, besok ulang tahun nih, kau mau ngasih apa gitu kan? Oh ya udah, Kartika Sari ada online nih, kirim aja langsung gitu. Oke. Nah, istilahnya tadi itu kan jadi transaksi, itu bagus buat kita juga kan. Betul kan, itu emang divisi yang emang ini. Jadi dan kita kalau Kartika Sari kan kita lihat
hubnya oleh-oleh juga. Tapi di Bandung kan banyak juga supplier kita dari Jawa, dari mana, dari Sumatera naruh barang di kita. Nah, sebenarnya dengan ada online ini kan kedepannya harusnya bisa jadi hubnya Nusantara gitu. Jadi bisa untuk Indonesia itu kesempatannya gede banget, apalagi jumlah penduduk kita yang besar sekali ya. Berarti nanti ujung-ujungnya menjadi oleh-oleh Indonesia dong ya? Harusnya lagi oleh-oleh begitu. Bandung lagi. Harusnya begitu. Cuman kita emang mesti punya strategi khusus yang berbeda untuk online sama offline gitu. Tinggal itu aja sih yang dibicarainnya. Boleh Pak. Gitu aja. Sambil dimakan anggap aja brand sendiri Pak. Iya. Atau dia emang brand gua, kenapa lo? Iya. Anggap aja Pak. Yeah. Saya tunggu-tunggu dari tadi Pak. Sengaja saya ulur-ulur waktu ngobrol biar jam bukanya pas gitu. Boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Nggak usah malu-malu Pak. Saya kenal sama ibunya yang punya anaknya. Saya kenal sama sambil makan aja juga nih. Iya. Sambil makan aja. Masih seminggu saya seminggu 3 kali makan ini. Karena ngecek Dan saya bukannya gimana promosi juga kali, tapi saya emang suka sih terus terang. Memang. Jadi emang ini saya cerita sedikit ya kalau pisang bolen. Sekalian promo nih. Boleh ya. Kalau pisang itu satu tandan itu pasti rasanya beda-beda. Iya. Betul kan bisa jadi ada yang lebih matang duluan, ada yang belum matang banget. Jadi kan kita istilahnya kita nggak diaduk, nggak di mana, nggak dicampur, nggak di apa kan. Jadi kita langsung nih naruh pisangnya kan. Cuman kita maintain quality pisang ini sudah matang dan manis. Oke. Tapi manisnya satu tandan itu pasti beda dong. Iyalah. Berarti dari 10 pisang ini sebenarnya mungkin ada 5 rasa atau 6 rasa yang sedikit berbeda. Oh iya. Jadi sebenarnya emang ini rasa pisang bolen kalau boleh kita bilang ya tanpa diketahui customer lah. Cukup kompleks lah sedikit. Karena dari semua ini kan dari semua produk ini 80%-nya pisang gitu loh. Tapi kan saya cobain sama Pak. Iya. Gimana caranya? Nah ya emang itu kan ibu saya sama papa saya yang emang masih ngelakukan quality check tuh di situ tuh. Sekarang masih aktif? Masih jagain? Masih gitu. Dahsyat. Jadi emang kalau di Kartika Sari kan yang ditekanin kan quality bahan baku dan juga emang produk kita halal sih itu yang Masya Allah. juga. Tolong Pak jangan lama-lama di situ Pak. Saya nunggu dari tadi kok di situ terus gitu ya. Iya. si Dimas kenceng banget ketawanya. Saya nungguin maksud saya kan Anda kan juga bisa ngambil kapan aja gitu dari pabrik. Kalau saya kan mesti ngecek dulu saldo ya kan. Mesti lama banget di situ ditungguin gitu. Udah tahu produk begini nggak bisa di ini Pak, ini egois sekali Pak. Produk bikin pertumpahan darah. Kalau banyak yang diambil sama apa buaya-buaya di kantor saya Pak. Pak, mau Pak? Bapak berarti selaku tim dari Kartika Sari Pak ya? Iya. Siapa namanya Pak? Maaf. Pak Teddy. Pak Dedi. Oh, Masya Allah. Pak Dedi tolong Pak. Nggak istilah. Ayo kita sama-sama lah Pak. Bapak kenal sama Pak Hendro? Udah lama kenal. Oh maaf. Anda di situ juga ya. Masya Allah Pak Teddy ikut nih berarti nih udah mulai. Tapi Pak Teddy dari keluarga atau profesional? Profesional. Oh ini yang lagi di grooming kali ya. Iya. Jangan lama-lama juga Pak ya. Dimas kasihan nungguin Pak. Masih sama Pak, begini saya Pak. Kalau saya masih. Menurut Anda gimana Pak? Sorry Pak, saya lagi ngunyah jadi. Ini acara apa sih lucu banget? Oh. Ngapain? Tadi enggak, hilang juga di meja. Iya. Gimana Derry tadi nanya apa? Sorry. Iya. Menurut Anda, selaku pemilik yang memang selaku ujung tombak quality check lah, quality control. Iya. Ya terserah sih. Sebenarnya jawabannya bisa juga dibilang sama gitu, misal gitu. Yeah. Tapi menurut Anda deh teknis aja. Jika tadi misalnya mendapati rasa yang agak sedikit berubah, kemungkinan terjadi nggak? Mungkin. Makanya kan kadang-kadang ada aja yang bilang, aduh kenapa ini pisangnya agak sedikit nggak manis atau keset lah istilahnya. Tapi kita juga pasti ngecek kan. Karena kita pertama pasti lihat dari supplier pisang kita kan. Pas pertama kali pemilihan pisang aja, kita udah pilih tuh pisangnya. Jadi nggak pisang tuh datang langsung masuk ke gudang. Kita pertama kali pisang itu misalnya datang anggap aja 5 ton gitu. Iya. Papa saya tuh masih duduk lihat itu. Jadi dia lihat, tiap hari itu dia lihat. Pisang tuh ada juga pegawai kita lah yang udah kerja lama. Pisang itu ada yang masuk, ada yang juga kita tolak tuh. Meskipun dari vendor yang sama? Iya, semua vendor sama. Jadi masih pilih itu. Nanti dari situ pas lagi itu mateng,
kita pilih juga yang matang yang mana kan. Jadi emang itu juga. Nah ini saya ada cerita dulu pas pertama kali saya bantu tuh. Pertama kali saya nggak ngerti. Jadi kita tuh dulu limited banget pas waktu saya kan oven segala semuanya masih sedikit sekali. Jadi orang tuh bisa yang ngantri pisang bulan tuh ada 50-100 orang di toko. Toko kita waktu itu cuma 3 kalau nggak salah ya. Jadi jam 2 siang, habis itu tuh hujan lagi kalau nggak salah, habis hujan. Jadi habis hujan orang kayak rush gitu ke toko. Toko aja udah bener-bener kayak penuh banget ya gitu kan. Di kasir karena mereka jadi jam gitu karena nunggu pisang bolen belum mateng. Habis itu udah nunggu, tiba-tiba cuman keluar 50 box gitu, terus ibu saya bilang habis hari ini nggak jualan lagi. Kecewa tuh sisanya yang terus saya nggak kan dapet. ke belakang kan sama ibu saya, kenapa ya kata saya di gudang ini masih banyak banget pisang, Mih kenapa nggak kita kupas dan kita bakar aja. Cuman ibu saya bilang belum ada yang mateng. Wah kenapa emang? Kalau kita jual pisang ini nggak mateng dan apa namanya customer kecewa, mereka nggak balik lagi. Jadi saya juga belajar di situ. Ibu saya bilang kita tuh make money kalau mereka coming back. Jadi itu istilahnya emang kita maintain quality-nya, emang konsepnya seperti itu sih. Jadi emang bisnis retail itu bisa make money ketika customer itu balik lagi gitu loh. Iya. Jadi bisa jadi mungkin gara-gara 50 orang sisanya misal nih ya. Itu akan menjadikan efek bola salju untuk nggak menutup kemungkinan 5 juta orang di luar sana yang kena dampaknya dengan cerita-cerita negatif misalnya. Padahal itu juga udah cukup negatif karena kan mereka bilang datang ke Bandung sendiri udah maksudnya effort gitu ya. Oh tapi kan bisa dibalikin dari terus sisi lain. Masuk ke Kartika Karya terus tiba-tiba habis gitu kan. Tapi kan itu juga itu positifnya dalam arti emang produknya waktu itu susah didapat juga gitu. Jadi eksklusif, jadi kayak wah sold out nih gitu. Oh Masya Allah. Boleh Dimas ada potongan yang lain? Saya penasaran yang ini Pak. Dari tadi Pak saya udah incer-incer ngelirik-ngelirik banana crispy. Saya lupa lagi waktu itu istri saya ngambil nggak ya ketika soalnya biasanya mama tuh kalau yang nganterin Pak, ngantrinya kan luar biasa tuh. Tapi cepet trafiknya, cuma penuh biasanya saya nemenin anak saya kalau lagi yang di Dago, kalau saya mah. Iya kan udah jadi tingkat berapa tuh? Lupa saya. Iya. Dua tingkat ya. Udah beda loh dulu saya ke situ. Dim dong Dim. Pisau. Penasaran kalau yang ini? Oh kalau itu almond itu. Almond ini? Bagus. Itu cheese roll. Oh ini ntar hitung aja Pak, ntar saya bayar Pak. Saya mau cobain yang puffis yang ini dong. Ini dari Kartika Toast ya. Sambil dulu pisau Pak, saya mau tahu yang. Tapi ini bisa langsung makan kan kalau yang ini kan? Bisa semua, bisa langsung. Bismillah. Waduh. Wah langsung pecah lagi di dalam ininya. Mari Pak. Oh iya. Coklat-coklatnya langsung cas gitu loh. Jago. Udah maaf ya tangan kiri Pak. Udah bertahun-tahun langsung cas gitu loh. Biasanya ketepung-tepung nempel di langit-langit dulu tuh biasanya tuh. Kalau yang mungkin kurang paham tuh. Coklatnya banana crispy. Memang ngobrolnya ngalirin aja Pak, tenang ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya, saya sambil ini. Ya boleh. Tuh, Dim, tolong Dim, potong Dim. Potong dibuat agak jajaran kenjang aja Dim. Kotak-kotak. Pak, mari Pak. Yuk. Ini aslinya segini kali ya? Bolanya yang tadi yang Bapak cerita awal-awal. Ya kira-kira ya agak lebih besar sih sedikit. Satu besaran pisang aja. Wah, gede banget. Kira-kira sih lebih besar sedikit lah. Ini apa? Banana crispy. Wow. Tampilannya ada serat-serat. Apa sih namanya? Atasnya keju ya? Apa sih? Keju itu. Keju-kejunya. Tuh, kelihatan gak sih? Dim dari sana, Dim. Kelihatan gak sih? Wah. Dan ini akan dijagokan lagi atau seperti apa? Iya itu lagi cukup bagus penjualannya juga ya. Bagus itu dijagokan. Sebenarnya emang ibu saya kalau mungkin keahliannya ngelola pisang sih, emang banyak bolu-bolu kita juga yang dari pisang. Jadi istilahnya ada banana roll kayak gitu, bolu pisang ya emang. Kita emang ini saya nggak berlebihan Pak, wallah ini saya nggak berlebihan. Empuk banget pisangnya. Ini ada apa ya? Ada coklat juga itu. Blueberry, bukan ya, apa sih? Coklat itu, Coklat ya? Coklat chip. Oh.
Lu kan kali ini jujur gua, ini pertama kalinya gua cobain yang ini. Karena kan taunya kan biasanya tuh ngeborong lusinan beginian nih buat bawa pulang, buat dimakan bagi-bagi keluarga, bokap, nyokap. Masih pada demen banget yang ini. Kita kadang agak-agak mungkin nggak tahu istri saya atau masih agak takut-takut. Udah lah pasti-pasti aja deh misalnya. Iya. Misalnya ini 12 lusin yang coklat, ini selusin juga. Ya kadang buat anak-anak, buat kita sendiri, buat orang rumah, mbak gitu-gitu lah. Iya. Mungkin tetangga tahu kita ke Bandung, ya udahlah gitu kan. Iya. Ternyata ada yang beginian juga ya. Iya. Dim, cobain nih Dim. Parah empuknya sih. Aduh. Cobain deh. Kelihatannya emang kayak kokoh begitu tuh. Tapi hatinya lembut kayak Hello Kitty deh. Masuknya tuh sopan, Pak. Jadi pisangnya tuh punya akhlak mulia deh. Akhlaknya terbaik nih pisangnya. Masuknya sopan gitu. Kan dia beradab nih pisangnya nih. Ces gitu. Ada apa aja Pak ini Pak? Itu pisangnya ada, pasti. Iya. Ada fly-nya juga. Terus adonannya pastry. Iya. Mana nih? Ngomong. Apa itu? Oh. Belum pernah kan syuting podcast begini kan? Iya sih. Jadi kita podcastnya podcast makan ini, Mama. Saya nggak dibayar satupun oleh beliau. Saya malah undang beliau pengen belajar. UMKM juga bisa dibantukan. Jujur, tidak ada bayaran sama sekali. Ini benar-benar review jujur dari saya. Karena saya memang ngefans Kartika Sari dari dulu, Pak. Makanya cita-cita belum komplit rasanya legendaris tuh duduk di podcast Kasih Solusi. Karena jangan ngaku jadi pengusaha kalau Anda nggak belajar sama para legendaris bisnis di sini nih. Jadi semua itu jujur, teman-teman. Nggak ada urusan. Saya yang mau naruh di sini. Jadi beliau cuma pengen naruh ini di ruangan saya. Gue bilang, masukin. Oh, nggak apa-apa Pak, kata Pak Dedi. Nggak apa-apa, Der. Nggak ada urusan taruh. Orang saya tahu kok ini udah menahun ke produk. Kenapa harus takut gitu. Makanya kita takutin kan, ya maaf ya, misalnya saya gali beliau. Tapi disclaimer bukan berarti yang nggak dari meja berarti dia produknya nggak bagus, bukan. Tapi ya banyak pertimbangan lah. Ada juga PSM marketingnya bagus apa segala macam, tapi mungkin reviewnya karena saya takutnya malah mengecewakan buat penonton. Coba saya review, taunya krik misal gitu ya, qadarullah gitu, tapi taunya malah mengecewakan, tapi itu terpublikatif kan. Nah itu saya malah mendingan nggak usah deh, kita gali aja deh. Tapi bukan berarti yang nggak ada review produknya nggak ada ya berarti bukan dia juga udah pasti buruk, enggak. Ya suka-suka saya, suka-suka gue, podcast gue yang pengen ngatur kayak gimana kayak. Canda teman-teman, begitu ya. Ini sama yang nanti saya cobain semua deh Pak. Biar ngobrolan juga enak nih. Jadi ini di ujung obrolan kita nih mau ngapain lagi Pak, udah begini Pak. Nambah cabang lagi. Kayaknya udah gede banget kayaknya. Ya, apa ya namanya, emang banyak orang yang bilang kan kita udah besar gitu ya, tapi dengan market Indonesia maybe it's just the beginning gitu. Kalau pemikirannya kebalik gimana? Ya betul sah-sah kan? aja sih, sah-sah aja. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya dalam arti kita aja baru ada di Bandung gitu kan. Online juga baru mulai setelah pandemi ini kan, emang jadi titik balik kita juga. Jadi ya emang kita lihat ke depannya dengan Indonesia yang terus bertumbuh, dan saya percaya itu kan. Belum juga generasi berikutnya juga mungkin golden generation, kita nggak tahu juga kan. Iya. Jadi istilahnya emang kesempatan itu banyak sih dengan jumlah penduduk kita yang banyak ini ya. Menurut saya sih gitu ya. Ya ini termasuk yang ini nih juara nih. Ini baru dibikin. Yang tadi ya mungkin beberapa tahun terakhir lah ini. Banana crispy yang terakhir. Ini yang paling terakhir mana Pak dari semuanya? Iya ini. Ini kan? Iya paling terakhir. Parah nih, ini winning nih. Iya. Ini bukan the next ya. Kalau the next kayaknya udah melewati yang sebelumnya banget ya. Tapi ya the next atau apa ya? Iya. Unggulan berikutnya nih. Betul. Banyak banget sih kita rencana ke depannya juga setelah kita lihat ini. Produk itu memang masih banyak sekali yang bisa dieksplor gitu ya. Dan andalannya Kartika Sari kan berarti kan kalau tadi saya lihat dari obrolan awal kan dia bikin sendiri ya ciri khasnya ya. Betul. Kalau ini memang saya sih jujur baru ngeliat sih. Kalau Bolen karena dari kecil saya udah tahu, saya pikir memang gitu semua. Ternyata kan orang tua Anda juga Pak yang bikin khas begini. Iya betul. Ini pun juga mau dibikin atau mau di grooming nanti akan kayak begini. Iya kira-kira gitu sih. Oh, banana crispy ya? Iya, betul. Jadi emang saya lihat kalau produk kita emang buatnya dari pisang biasanya laku gitu. Oh, paham. Iya, jadi mulai karena kita mulainya dari pisang bolen.
dari pisang itu kita udah tahu kan, cara ngolah pisangnya kita udah tahu gitu, udah punya pengalaman puluhan tahun. Jadi istilahnya yang ada hubungannya sama pisang kita udah cukup expert lah di situ. Jadi bisa lebih didalemin lagi itu juga. Baru pisang gitu ya, itu baru pisang gitu. Dahsyat ya. Iya kan kalau udah pisang mah udah juara aja nih. Ini brownies. Brownies pisang ada juga. Brownies pisang ada. Tapi itu cuman limited edition waktu itu. Cuman kita bikin lagi. Belum. Cuman untuk brownies sendiri juga potensinya juga besar ya, gitu ya. Emang udah main di pertepungan kali ya, udah main di apa sih namanya bakery pastry. Iya. Istilahnya bake products lah kita emang itu. Jadi udah begini udah kelembutannya. Saya makan brownies kadang ya tadi kadang hancur pas digigit. Bukan yang kayak ikutin arus gitu loh. Kan saya gimana makanan-makanan yang ngikutin arus gitu, yang dia punya akhlak mulia lah gitu ya, sopan santun gitu kan, adabnya jelas gitu, masuknya perlahan lembut gitu. Ini kayak begini nih. Ini tinggal ini nih. Penasaran, ntar kita buka-bukaan aja. Kayak jugulung ya? Iya, betul. Nanti anak-anak juga suruh cobain Dim. Ini Dim, yang ini Dim. Ini juara nih. Pak, terakhir berarti apa yang kamu ada sampaikan kepada UMKM yang lagi para nonton yang terutama di bidang bake gitu? Iya, jadi istilahnya emang buat UMKM itu ya emang semuanya perlu persisten gitu ya. Jadi kerja keras. Tapi yang paling penting sih bisnis sih dimulai dari kejujuran ya. Trust itu very expensive commodity gitu ya. Oke. Jadi kalau kita udah dipercaya ya pasti ada jalannya, dan emang kalau dari pengalamannya kita sih emang gak bisa nyerah sih ya kalau emang udah ngejalaninnya itu perjalanannya cukup panjang. Dan juga emang tapi zaman sekarang mungkin semuanya bisa lebih cepat gitu ya. Cuman emang untuk sustainnya ya sambil jalan lah itu, makanya gak bisa terlalu banyak dipikirin. Tapi ketika marketnya diterima, produknya diterima di market, itu udah lebih mudah gitu jalannya. Dan kalau misalnya soal competition menurut saya atau yang niru segala macam-macam, menurut saya sih nggak usah diambil pusing ya, karena kita juga kan terus bergerak gitu loh. Jadi kan kita juga terus berusaha kan. Jadi ya istilahnya ya just let it flow gitu. Nanti juga kita ketemu jalannya kita masing-masing gitu loh. Habisnya kita kan yang penting internalnya baik, kita bekerjanya baik pasti, dan marketnya ada gitu, apalagi gitu ya. Istilahnya pasti jalan sih menurut saya. Tuh, jangan dipusingin. Karena saya juga tahu, mungkin jangan-jangan nggak segrup sama Kartika Sari tuh yang ada di Bandung juga. Mungkin. Tapi kan dia tetap jalan terus aja gitu kan. Karena pasti kan mirip-miripin banyak Pak, bener nggak? Betul. Kalau saya sebagai konsumen sih saya ngeliatinnya, kok mirip ya? Apa segrup kali ya? Kan gitu. Betul. Apalagi yang inovatif juga kan, lebih inovatif dari kita banyak juga sekarang gitu loh. Maksudnya punya marketnya, kita juga coba lihat sesuai dengan line produk kita atau gimana. Cuman ya emang ya kita kompetitif di pasar ya jalan aja gitu kan. Kita tinggal ini aja sambil jalan gitu loh. Ini buka aja teman-teman deh. Apalagi sekarang udah kabar gembira sekali, udah sangat aktif di online. Karena dulu kita tahunya kalau mau dapetin Kartika Sari mesti nitip teman yang ada di Bandung. Atau kitanya ke factory outlet. Cuy lah, factory outlet zaman dulu Donatello kali sama Heritage. Zaman dulu banget tuh di Dago tuh. Jadi pasti mampir ke Kartika Sari. Ini semua ada di sini, Kartika Sari Bakery. Pusat oleh-oleh jajanan Bandung, tinggal masuk aja di marketplace, Shopee, Tokopedia, semua ada ya? Ada. Keren. Ada. Mohon maaf Pak Dedi, terakhir. Ini nggak mau beneran? Ini bawa berapa Pak ini Pak? Ada 5 Pak. Yang mana? Yang banana crispy ada 5? Semuanya ada 5. Semuanya ada 5? Bilang dong. Saya tadi mikir kok apa tim saya nggak dapet, ntar kan bisa ngambil lagi. Aman nih, bagus Pak Dedi. Bilang gue deg-degan nih, ntar manajer gue juga nggak bisa nyobain lagi kan. Tim staff semuanya kan bisa jadi ngambil satu lagi. Tapi ini di luar yang bawa saya bawa pulang loh Pak. Istri saya kan juga harus lihat. Kita kasih solusi.